3, 2, 1. Kembali lagi bersama Sobat Santuy. Kali ini kita akan sedikit mempresentasikan pemrograman berorientasi objek dengan judul polimorfisme. Kita ini dari kelompok 3, yaitu Adi Setiawan, Ahmad Khairul Anwar, Muhammad Teguh Abdurrahman, Muhammad Kevin, Muhammad Ihsan, dan saya sendiri Teguh Aliansa. Polimorfisme dalam OOP itu pengertiannya dari segi bahasa Inggris itu polimorfisme berasal dari dua kata bahasa Latin, yakni poly dan morph. Poly berarti banyak dan morph berarti bentuk. Polimorfisme berarti banyak bentuk. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Di dalam pemrograman objek, polimorfisme adalah konsep di mana terdapat banyak kelas yang memiliki signature method yang sama. Implementasi dari metode-metode tersebut diserahkan kepada tiap kelas, akan tetapi cara pemanggilan metode harus sama. Agar kita dapat memaksakan signature method yang sama pada banyak kelas, kelas tersebut harus diturunkan dari sebuah abstrak kelas atau objek interface. Polimorfisme sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Penggunaan metode dengan nama sama dapat melalui method overloading dan juga method overriding. Peran polimorfisme sebenarnya tidak terbatas hanya pada hal-hal tersebut. Ada keterkaitan erat antara polimorfisme dan inheritance, turunan. Ya, selanjutnya polimorfisme pada Java ada dua macam. Yang pertama static polymorphism atau polimorfisme statis. Yang kedua dynamic polymorphism atau polimorfisme dinamis. Beda dari keduanya terletak pada cara membuat polimorfismenya. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Overloading adalah pemakaian beberapa metode ataupun properties dengan nama yang sama, tetapi memiliki daftar parameter atau argumen yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah beda jumlah parameter, beda tipe data, atau beda keduanya, jumlah parameter dan tipe data. Metode ataupun properties yang hanya beda return value atau nilai balik tidak bisa dikatakan sebagai overloading. Keyword yang dipakai adalah overloads jika dalam satu kelas. Keyword ini bersifat opsional, artinya kita tidak harus menambahkan keyword overload ketika mendefinisikan beberapa metode ataupun properties yang menerapkan konsep overloading. Apabila kita tetap ingin memakainya, maka keyword overload harus digunakan di semua metode ataupun properties tadi. Apabila beda kelas, keyword overload ini harus digunakan. Selanjutnya yaitu overriding, kemampuan kelas turunan untuk memodifikasi metode atau properties dari kelas induk. Dengan overriding kita bisa membuat implementasi baru pada metode atau properties di kelas turunan yang berbeda dengan metode atau properties yang ada pada kelas induk. Ada beberapa keyword yang bisa dipakai overriding, yaitu keyword overridable. Keyword ini
digunakan pada metode atau properties di kelas induk yang menandakan bahwa metode atau properties tadi bisa override pada kelas turunan. Keyword override keyword ini digunakan pada kelas turunan yang menandakan bahwa metode atau properties tadi override metode atau properties yang ada di kelas induk. Selanjutnya ada keyword not overridable. Keyword ini digunakan pada metode atau properti yang di suatu kelas yang menandakan bahwa metode atau properti tidak bisa di override pada kelas turunan. Selanjutnya ada keyword must override. Keyword ini digunakan untuk mendeklarasikan abstrak method atau abstrak properties. Hanya ada deklarasi header di sini, tanpa ada pendefinisian implementasi kelas yang mempunyai abstrak method atau abstrak properties harus didefinisikan juga sebagai abstrak kelas dengan keyword must inherit. Ini untuk contoh program overloading. Ada contoh bangun datanya, lingkaran, segitiga, persegi, sama mainnya. Ini untuk contoh main overloadingnya. Main overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama method yang sama, tetapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Contohnya, misalnya kita memiliki kelas lingkaran Java. Pada kelas ini terdapat metode luas. Ini untuk contoh program overriding. Ini sorry tulisannya overloading, tapi ini metode overriding. Ini untuk penjelasan mainnya. Di sini dia kelasnya memiliki anak nama metode yang sama, tapi nanti isi dan parameternya bisa berbeda dari kelas induk. Jadi overloading hanya terjadi dalam satu kelas saja, sedangkan metode overriding terjadi pada saat hubungan dengan kelas lain. Berikut presentasi dari kami sebagai Sobat Santuy kelompok 3. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. See you. Terima kasih. Kembali lagi bersama Sobat Santuy. Kali ini kita akan mempresentasikan sedikit tentang pemrograman. Kali ini kita akan bukan menceritakan sih sesungguhnya presentasi